Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarwangi Kedaton dengan nomor BP 20110220055. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas mengenai konsep biaya per unit. Baiklah, kita akan membahas 5 materi. Yang pertama, konsep biaya per unit. Yang kedua, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Yang ketiga, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Dan yang keempat, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Dan yang terakhir, pengklasifikasian aktivitas. Materi pertama, konsep biaya per unit. Secara konsep, biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Namun, untuk bisa mengukur total biaya, kita harus mendefinisikan biaya produk terlebih dahulu. Walaupun konsep ini terlihat sederhana, tetapi di dalam prakteknya dapat menjadi lebih rumit karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, total biaya. Apakah yang dimaksud dengan total biaya? Total biaya hanya biaya produksi atau biaya produksi ditambah biaya pemasaran atau semua biaya perusahaan. Yang kedua, pengukuran biaya yang dibebankan. Untuk pengukuran biaya yang dibebankan kepada produk, apakah biaya aktual atau biaya taksiran? Yang ketiga, pengkaitan biaya dengan produk. Jika perusahaan hanya bisa menghasilkan satu jenis produk, hal ini tidak menjadi masalah. Tetapi, jika perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk, bagaimana cara yang tepat untuk mengkaitkan biaya dengan masing-masing produk yang bersangkutan? Materi selanjutnya, kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Pembebanan biaya utama ke produk tidak memiliki kesulitan, karena dapat menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangat akurat. Tetapi sebaliknya, biaya overhead memiliki masalah dalam pembebanan biaya ke produk, karena hubungan antara masuk dan keluarnya tidak dapat diobservasi secara fisik. Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activities drivers. Karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead adalah: pertama, ada unit yang diproduksi. Kedua, jam tenaga kerja langsung. Dan ketiga, tenaga kerja langsung atau rupiah. Keempat, jam mesin. Dan yang terakhir, bahan langsung. Materi selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Apa saja keterbatasan sistem akuntansi tradisional? Yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit untuk dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Yang ketiga, manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produknya yang tampaknya menguntungkan. Keempat, margin laba sulit untuk dijelaskan. Yang kelima, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri. Dan yang terakhir, biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Cost System yang bisa disebut juga dengan ABC System pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, ABC merupakan proses 2 tahap. Tetapi, pada tahap pertama, menelusuri biaya overhead ke aktivitas, bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua yaitu membebankan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Perbedaan utama dari metode tradisional dengan ABC adalah pada sifat dan jumlah penggerak biaya yang digunakan. ABC menggunakan biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Kalkulasi biaya ABC menghasilkan biaya produk yang semakin akurat. Dari perspektif manajerial, sistem ABC menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat, tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. Materi selanjutnya, klasifikasi aktivitas. Pada sistem Activity Based Costing atau ABC, aktivitas adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan merancang dan memproduksi suatu produk. Pengklasifikasian aktivitas akan memudahkan kalkulasi biaya produk. Pada proses manufaktur ada 4 kategori aktivitas, yaitu: yang pertama, aktivitas unit level activities.
Aktivitas ini dilakukan untuk memproduksi setiap satu unit produk. Biaya aktivitas berlevel unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. Yang kedua, aktivitas batch level activities. Aktivitas berlevel batch adalah aktivitas yang dilakukan setiap batch atau kelompok produk. Aktivitas berlevel batch dilakukan setiap satu batch ingin diproduksi. Contoh aktivitas berlevel batch adalah setup mesin, pemesanan pembelian, penjadwalan produk, inspeksi untuk setiap batch, dan penanganan bahan. Yang ketiga, aktivitas produk level activities. Aktivitas berlevel produk adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produk-produk yang berbeda. Contoh aktivitas berlevel produk adalah merancang produk, administrasi suku cadang, penerbitan formulir pesanan untuk mengubah teknik rekayasa dan ekspedisi. Dan yang terakhir, aktivitas facility level activities. Aktivitas berlevel fasilitas adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi produk secara umum. Contohnya adalah keamanan, keselamatan kerja, pemeliharaan, manajemen pabrik, depresiasi pabrik, dan pembayaran pajak properti. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.